Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pertemuan ke-7 hari ini Bunda akan meneruskan yang pertemuan kemarin tentu, yang CSR. Sekarang Bunda langsung aja share screen. Ini tentang perubahan ya. Oke, mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan dan inovasi, ini karakteristik perubahannya adalah perubahan bersifat konstan tetapi bermacam-macam arah dan tujuan, menghasilkan ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi, dapat menjadi ancaman dan peluang. Nah, di mana ketika perubahan itu ciri-cirinya adalah dia tidak bisa diprediksi, menghasilkan yang ketidakpastian, terus kemudian itu bisa menjadi ancaman atau bisa menjadi peluang perubahan. Tetapi tentu saja perubahan itu semua dengan adanya kita, SDM itu dianggapnya sebagai agen perubahan ya. Jadi kita harus bisa merubah lebih baik tentu ya. Jadi ciri-cirinya adalah seperti itu. Oke, prosesnya sekarang perubahan, the calm water metaphor. Proses perubahan organisasi dengan merusak keseimbangan organisasi. Unfreezing status quo yang terdapat dalam organisasi. Changing the new state. Refreshing agar perubahan yang telah dibuat menjadi permanen. Nah, di sini ada tempatnya unfreezing, ya. Tengahnya adalah changing dan situ adalah refreshing. Oke, ini white water rapid metaphor, proses perubahan yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan dan ketidakpastian yang mengharuskan manajer dan organisasi beradaptasi dengan cepat agar dapat bertahan. Ya, jadi proses perubahan suatu proses itu begitu, pasti. Nah, sekarang apa sih itu perubahan? Nah, organisasi berubah, organizational change, segala perubahan yang terjadi baik dari orang-orang, struktur atau teknologi dalam organisasi. Change agent, orang yang berperan sebagai fasilitator ya, dan memiliki tanggung jawab terhadap proses perubahan. Change agent ini manajer bisa, non manajer bisa, outside konsultan di luar yang kita undang itu yang sebagai agen perubahan. Kenapa organisasi berubah? Itu tadi kan karena teknologi seperti sekarang ini ya. Ketika pandemi berubah, SOP-nya dari tatap muka konvensional menjadi tatap muka online, virtual. Itu adalah akhirnya perubahan. Berubah ya dengan sendirinya. Nah, ketidakpastian yang membuat kita berubah. Namun kita ya agility-nya ya kelincahannya dipertanyakan ketika kita kalau tidak merubah ya berarti kita tidak dianggap agility-nya tidak ada gitu. Dipertanyakan agility-nya. Begitu. Jadi oke, perubahan struktur, perubahan organisasi dari komponen struktur organisasi. Meliputi work specialization, departmentalization, centralization, chain common, span of control, job design, struktur organisasi. Struktur organisasi ketika diganti itu kenapa? Misalnya ada yang mundur ya, mengundurkan diri atau misalnya memang ada merger ya, ada pengembangan tuh biasanya gitu. Job design ya. Kalau kita misalnya tanggung jawabnya lebih besar lagi, otomatis desainnya, job desainnya akan berubah. Span control-nya ya, chain common. Nah, ini kan ada work specialization-nya, spesialisasinya apa work-nya. Dari tim ini menjadi tim itu. Nah, departmentalization ini biasanya kan ada perubahan departemennya kayak kemarin kayak menteri gitu. Perubahan otomatis dia akan berubah. Centralization itu sentralnya kan berubah. Nanti di daerahnya pasti akan ikut berubah. Oke, perubahan teknologi itu perubahan organisasi terjadi karena adanya new equipment, tool, atau sistem operasional untuk menggantikan kemampuan yang lama. Nah, operasional yang lama menggantikan ini yang kayak tatap muka virtual itu kan menggantikan dari operasional yang lama ya. Walaupun sebelumnya ada hybrid ya. Itu 50% 50-50 atau misalnya 60% tatap muka dan sisanya 40% itu online kalau hybrid. Nah, saat ini perubahan teknologi nih. Jadi mau nggak mau semua harus menyentuh gitu kan. Semua harus yang tadinya gaptek tidak ada lagi. Tuntutannya adalah harus semua
bagaimana caranya harus mengikuti online ini, gitu kan? Oke. Nah, tipe perubahan tadi perubahan people misalnya ini. Perubahan organisasi yang terjadi dari perubahan attitude, harapan, persepsi, dan tingkah laku. Nah, organizational development, metode perubahan yang berfokus pada sumber daya manusia dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas interpersonal dan work relationship. Oke. Work relationship ya, ini pengembangan organisasinya ini. Oke, sekarang ini kita lihat bahwa more effective interpersonal work relationship. Nah, ini kan efektif ini lebih efektif gitu ya. Dengan apa namanya work relationship ini. Sensitivity training itu apa? A method of changing behavior through unstructured group interaction. Nah, ini sensitive training sensitif ini merubah ya perilakunya gitu ya. Perubahan yang unstructured yang tidak terstruktur itu melalui grup yang tidak struktur, interaksi dari grup yang tidak terstruktur. Team building, activities that help the team member learn how each member think and work. Ini team building-nya, team orientation-nya. Ini intergroup development, changing the attitude, stereotype, and perception that work group have about each other. Intergroup development, pengembangan intergroupnya ya. Ini merubah etikanya, prasangka ya, persepsinya gitu ya di dalam satu pekerjaan ini antara satu sama lain tuh merubah prasangkanya bagaimana gitu. Perilaku berprasangka di situ ada intergroup development. Proses consultation. Ini an outside consultant help the manager understand how interpersonal process are affecting the way work is being done. Nah, proses konsultan ini misalnya kalau konsultan kita kalau nggak ada orang dalam ya udah mau nggak mau kita ambil hire konsultan lain ya, proses konsultan. Akhirnya dia yang akan membantu ya manajer mengerti bagaimana proses interpersonal itu pengaruh pekerjaan yang sudah dilakukannya. Itu adalah proses konsultannya. Nah, survey feedback ini a technique for assessing attitude and perception, identifying discrepancies in this, and resolving the differences by using survey information and feedback group. Nah, ini survei feedback ini biasanya selalu ada evaluasi, ini kita ada survei feedback ya. Sama kalau misalnya dosen juga ada surveinya, ada feedbacknya ketika nanti udah berapa terakhir gitu pasti ada feedback untuk masukan dari kampus. Mengelola penolakan terhadap perubahan ini, mengelola penolakan terhadap perubahan. Oke, mengapa menolak perubahan? Ambiguitas, dan ketidakpastian. Berada dalam zona nyaman, kekhawatiran akan kehilangan status, uang, otoritas, teman, dan kenyamanan. Persepsi bahwa perubahan tidak sesuai dengan tujuan organisasinya. Ditolak karena kan kalau ada perubahan itu sudah di luar dari tujuan organisasi gitu pasti akan ditolak. Kalau anggapannya seperti itu. Oke, teknik mengurangi penolakan. Nah, ini supaya tidak ditolak ya. Terhadap perubahan ini ada education and communication pasti, participation, facilitation and support, negotiation, manipulation and co-optation, dan consertion. Nah, ini memang teknik-tekniknya ya. Bagaimana supaya tidak ditolak. Nah, perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi apakah bisa berubah? Oke, budaya organisasi secara natural ada hal yang paling sulit untuk melakukan perubahan itu. Karena filosofinya apa? Filosofi dari manajer atau dari perusahaan atau dari visi itu sendiri ya. Nah, kondisi seperti apa yang membuat budaya organisasi dapat berubah? Nah, krisis yang dramatis, perubahan pemegang kepemimpinan, organisasi muda, fleksibel dan masih kecil, budaya organisasi lemah. Nah, kalau bisa berubah-berubah itu karena memang tidak kuat organisasi itu ya. Jadi gampang sekali berubah gitu. Nah, terus kemudian tapi perubahan pemegang kepemimpinan, iya pemegang kepemimpinan itu yang pemegang kepemimpinan yang berubah atau krisis yang dramatis ini susah menjelaskannya. Nah, budaya organisasi lemah itu pasti. Kalau misalnya dia berubah-ubah itu pasti karena budaya organisasinya lemah. Oke, sekarang set the tone through. Oh, ini changing culture. Changing culture. Oke, ini set the tone through management behavior. Top manager particular need to be positive role model. Sebagai role model ya top manager. Create new stories, symbol, and ritual to replace those currently in use. Select, promote, and support employees who adopt the new value. Redesign socialization process to align with the new values. To encourage acceptance of the new value,
change the reward system. Replace unwritten norm with a clearly specified expectation. Set up current subculture through job transfer, job rotation, and termination. Work to get consensus through employee participation and creating a climate with a high level of trust. Ini Bunda akan kasih contohnya nanti real ya. Nanti yang akan datang supaya lebih jelas. Kalau nggak ada contohnya nggak akan jelas. Oke, employee stress. Stres adalah reaksi merugikan yang dirasakan oleh seseorang karena mendapatkan tekanan yang berlebihan dari tuntutan yang tinggi, kendala, dan kedua. Ada nggak sih stres itu? Iya, benar. Udah dulu tuh sampai stres juga ke bawah gitu. Di sisi lain kan pekerja ya mau harus ngikutin gitu, tapi tekanannya itu yang buat kami itu stres. Kadang antara butuh pekerjaan dan gimana gitu cara menolaknya gitu, ya akhirnya stres. Nah, oke. 5 faktor yang menyebabkan stres dalam organisasi ini. Task demand, role demands, interpersonal demand, organization structure, organization leadership. Nah, semakin saling task demand, semakin saling bergantung suatu pekerjaan dengan pekerjaan karyawan lain akan dapat meningkatkan stres dalam organisasi. Pekerjaan dengan keadaan tertentu, misal berisik, pengap, overcrowded, akan dapat meningkatkan anxiety dan meningkatkan stres. Ya, benar. Kalau dulu stres itu karena banyak yang merokok, ruang ber-AC tapi merokok gitu. Susah gitu laki-laki. Itu susahnya ya. Oke, role demands berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada karyawan berdasarkan fungsi peran yang dimiliki dalam organisasi. Nah, peran kita overwork misalnya. Ya, tidak ada asisten. Otomatis kan kita fungsi perannya kita merasa tertekan. Interpersonal demands, buruknya hubungan antara rekan kerja dengan menyebabkan stres, terutama dihubungkan dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Nah, misalnya ketika kita memang nggak enak ya, kalau misalnya dalam satu kantor tuh ada yang nggak enak itu, gimana sih nggak mau lihat mukanya nggak bisa gitu kan? Ya mau nggak mau kita ya memang nahan gitu. Kita antara rekan kerja gitu, mudah merasakan juga kayak gitu waktu itu. Oke, organization structure, peraturan yang berlebihan dan kurangnya kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan stres dalam organisasi. Iya, pokoknya kita suruh nonot aja, suruh manut aja gitu. Untuk keputusan kita nggak boleh urun-urun rembuk. Yang penting manut aja gitu. Ya, itu yang kadang-kadang kita juga membuat stres kita. Kita nggak bisa diakomodir gitu kemauan kita ya. Oke, organizational leadership. Manajer yang menciptakan budaya untuk takut kepada atasan, memaksakan kontrol yang ketat dan sering melakukan pemecatan karena ini worry ya. Tiba-tiba apa-apa pecat. Ada juga, dulu juga gitu, kasihan juga. 3 bulan pecat gitu. Aduh, nyari orang baru belum tentu kan. Sama lebih bagus, malah lebih hancur ya. Oke, bagaimana mengurangi stres? Melakukan seleksi karyawan dengan baik. Melakukan job interview dengan realistis untuk mengurangi ambiguitas. Meningkatkan komunikasi di dalam organisasi. Mengembangkan performance planning program. Melakukan job redesign, menyediakan program konseling, melakukan overtime planning, manajemen assistant. Nah, gini kan, kita perlu ya job redesign, didesain kembali gitu. Terus ini menyediakan program konseling, ada bagus tuh kalau ada konselingnya gitu. Kayak kita tuh dulu tuh Lebaran harus hadir tapi tidak dibayar. Gimana itu? Lucu nggak dibayar, ya ampun. Di saat semua orang Lebaran loh kita harus datang. Tapi ternyata nggak dibayar peser pun gitu. Transport, jalan gitu kan. Bagaimana ceritanya itu? Oke, membuat perubahan sukses. Make the organization change capable. Understand their own role in the process. Give individual or employee a role in the change process. Oke. Membuat kemampuan organisasi untuk berubah. Kemampuannya untuk berubah. Terus kemudian mengerti itu on role in the process. Role mereka tuh dalam proses harus mengerti. Give individual employee. Nah, ini memberikan pekerjaan secara individu ya. Itu merupakan di dalam prosesnya itu memberikan pekerjaan pekerja secara individu. Role in the chain. Jadi bukan hanya pemilik misalnya ya, mengerti pemilik proses itu juga memberikan individu secara employee secara individu dalam proses-proses itu. Oke, creativity, the ability to combine ideas in a unique way or to make
unusual association between idea. Ini kreativitas, bagaimana kreatif kita ya. Ini kita mengcombine ide-ide itu yang unik-unik gitu ya, untuk membuat yang tidak biasa gitu di antara ide-ide itu begitu. Nah, innovation, taking creative idea and turning them into such useful product or work method. Nah, kita membuat ide kreatif, terus kemudian ini sebagai penggunaan produk ini ya, sebagai dan caranya, metode cara bagaimana and turning them. Jadi kita membuat ketika kita buat ide kreatif, kita memberikan caranya kepada mereka, menjelaskan mereka kegunaan produk dan tentu saja metodenya juga. Oke, di sini ada stimulate innovation, ada structural variable tadi ya, ada human resources variable dan culture variable. Ini juga nanti akan Bunda kasih contoh yang lebih pasti. Ya, structural variable adalah organic structure, dan resources, high interunit communication, minimal time pressure, work and non-work support. Human resources variable, high commitment to training and development, high job security, creative people. Okay, culture variable, acceptance to ambiguity, tolerance of the impractical, low external control, tolerance at risk, tolerance of conflict, focus on ends, open system fokus, dan positive feedback. Nanti akan Bunda kasih contohnya lebih pasti ya. Nanti berikutnya akan Bunda kasih contoh real CSR itu bagaimana, terus kemudian perubahan itu sendiri juga bagaimana. Kalau saya merubah organisasi yang merubah bagaimana. Kalau sekarang sih organisasi berubah ketika pandemi, semua berubah ya. Untuk SOP online ya otomatis nih. Ini karena apa? Ini karena ketidakpastian ini ya. Status quo-nya yang ini tidak pasti ini. Pandemi ini sampai kapan gitu. Walaupun udah bagus sih levelnya turun, tapi kan di tempat lain berbeda gitu kan. Begitu. Jadi perubahan itu bagaimana perlunya, apa perlu sebenarnya sebagai agen perubahan kita, manajer sebagai agen perubahan, atau misalnya staff itu sendiri ketika dia berinovasi tinggi, dia selalu berinovasi, itu akan membentuk perubahan itu. Tapi bagaimana organisasi itu berubah? Organisasi berubah itu karena misalnya ya itu tadi ada pergantian pemimpin mungkin, atau penambahan objeknya, usaha misalnya, pertambahan usaha ya, itu pasti akan ada perubahan gitu. Terus perlu job redesign. Kenapa ya? Itu menghindari stres ya. Jadi tentu saja bagaimana caranya untuk nyaman gitu bekerja di dalam satu perusahaan. Jadi perubahan itu perlu ya. Yang membuat perubahan itu apa saja, siapa saja gitu. Oke, nanti minggu depan Bunda akan kembali mengupas mengenai perubahan lebih detail. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Terima kasih. Semoga ini bisa membantu untuk belajar mahasiswa-mahasiswi, lebih membantu. Ini adalah hanya membantu saja untuk materi yang kalian miliki ya. Oke, jadi ini pokoknya bisa menambah hasanah ilmunya. Oke, CSR saya udah tahu ini. Sekarang change perubahannya, agent of change itu perubahannya itu kenapa harus ada agent of change? Biasanya milenial itu yang dituntut untuk bisa menjadi perubahan ya. Karena milenial tuh secara teknologi udah mampu semuanya ya. Terus secara kesehatan pasti ya sudah tidak ada sakit-sakit. Kalau kami pasti mungkin ada kekurangannya karena usia ya. Nah itu yang agent of change itu biasanya adalah secara demografi adalah para pemuda. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Bye bye. Oke.